Selamat datang kembali di channel Dewa Investasi bersama MC6 di sini. Bagi Anda yang baru melihat channel ini, silakan Anda subscribe channel ini, kemudian Anda share bila Anda rasa channel ini bermanfaat untuk Anda. Channel ini akan membahas tentang beberapa investasi, salah satunya adalah saham atau lebih dominan ke saham. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas investasi di saham ala Lo Keng Hong. Saksikan terus channel ini, tips-tipsnya atau cara-caranya kita saksikan setelah yang satu ini. Waktu saya tamat SMA, saya nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah, jadi saya bekerja. Di bank. Saya diterima di tes, udah tesnya. Karena saya dulu dari IPA, jadi tes hitung-hitungan gitu mungkin dapat 100. Saya diterima jadi pegawai tata usaha dengan bermodal ijazah SMA. Tapi kalau sekarang dengan ijazah SMA mungkin sulit masuk ke bank, ya paling jadi office boy. Waktu itu saya pun kerjanya hanya disuruh-suruh. Dan seperti office boy juga, cuman bedanya nggak ngepel, nggak ambil minum. Ya. Ini kamu fotokopi, saya fotokopi seharian, saya fotokopi sertifikat, IMB, akte jual beli, BPKB, mobil, faktur. Saya baca seperti fotokopi, saya baca. Sampai sekarang nih, kalau saya beli rumah, beli mobil, saya pernah tanya orang, suratnya apa-apa, saya udah tahu. Tiap hari dulu saya fotokopi. Kemudian saya punya uang, saya kuliah lagi. Pulang kerja, saya kuliah lagi, kuliah malam. Itu tahun 79. Saya rasa di UPI dulu nggak ada kuliah malam. Sekarang ada, dulu terbatas, hanya universitas tertentu yang ada program malam. Saya kuliah di satu universitas di Jakarta, tapi nggak punya kampus. Tidak seperti UPI nggak punya kampus sendiri, nggak punya kampus. Jadi statusnya mahasiswa kuliah, tapi tempat kuliahnya di tempat SMA. SMA Pak Budi, ya, di SMA Pak Budi mungkin tahu nih, udah jadi profesor 35 tahun ya, jadi dosen. Satu universitas di SMA. Itu gedung SMA itu di seberang RSCM di Salemba itu, kalau nggak salah namanya PSKD itu kalau nggak salah. Jadi status mahasiswa kuliahnya di gedung SMA tiap tahun. Tamat jadi sarjana. Saya kurang beruntung karena masuk bekerja di bank yang tidak melakukan ekspansi. Jadi saya 11 tahun bekerja, pangkat saya nggak naik-naik, tetap pegawai tata usaha. Karena pangkat pegawai tata usaha jadi gaji kecil terus. Tidak seperti ibu-ibu nih, ibu Koli masih muda udah jadi wakil dekan. Hebat saya. Kerja 11 tahun sarjana pegawai tata usaha terus. Nggak naik-naik pangkat. Tapi beruntung tahun 89 ada Pak Tomo. Bank-bank baru dibuka. Wah, dibutuhkan tenaga perbankan banyak. Saya bisa pindah ke bank yang lain. Lebih dihargai, dikasih gaji yang besar. Saya minta gaji saya 3 kali lipat disetujui karena saya punya pengalaman bekerja di bank 11 tahun. Gajinya kecil, underpaid waktu itu, hanya pegawai tata usaha. Diminta, waktu itu gaji saya 350.000, saya minta 1 juta dikasih karena mungkin pasaran seperti itu. Karena gaji saya besar, naik banyak, jadi saya kerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Nasabah-nasabah saya yang punya uang banyak, saya telepon. Mau nggak pindah ke tempat saya yang baru? Kalau dia dulu dapat deposito mungkin 14, saya kasih 16 bunganya. Dulu bunganya tinggi, nggak seperti sekarang nih bunga rendah.
Dia pikir beda 2% lebih banyak. Oh iya ya, enak juga beda. Saya bekerja karena bank di tempat saya yang saya bekerja yang baru itu melakukan ekspansi. 1 tahun berikutnya saya naik jadi kepala cabang. Dan tentu saja jadi kepala cabang gajinya melonjak disesuaikan dengan level kepala cabang. Gaji saya besar. Setelah gaji saya besar, saya hidupnya hemat dan juga taruh tidak dibelanjakan, tidak juga ditaruh di bank, di deposito. Saya berikan saham terus. Jadi 27 tahun yang lalu saya punya uang, saya berikan saham. Sampai sekarang lama-lama jadi besar. Baiklah, saya hari ini dikasih tema The Golden Age of Investment, artinya zaman keemasan dari investasi. Betul, zaman keemasan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, waktu tahun 2002, waktu ada bom di Bali, ide kita tuh hanya 3.330. Sekarang berapa ide kita? 4.700, 4.800, naik luar biasa. Dan Bursa Efek Indonesia adalah bursa yang kenaikannya paling tinggi di dunia. Dari 330 tahun 2002, hari ini 4.700, 4.800. Jadi Bursa Efek Indonesia adalah bursa yang kenaikannya paling tinggi di dunia. Maka tidak salah Obrida mengatakan the golden age of investment. Jangan keemasan. Dan saya bersyukur saya ada di dalamnya. Bersyukur ada di dalamnya. Ini ada satu perusahaan namanya Apple. Kenapa saya berinvestasi di pasar modal? Karena di pasar modal itu ada uang yang begitu besar. Kekayaan di dunia yang terbesar itu adanya di pasar modal. Ini satu Apple, harga sahamnya hari ini kira kurang lebih $100. Jumlah sahamnya ada 5.480.000.000 kalau tidak salah. Kalau 5.480.000.000 dikali $100 kira-kira $550 miliar. 550 miliar dolar. Kalau dikali 13.500 berapa tuh? Sampai nggak 7.000 triliun? Satu perusahaan 7.000 triliun. Dana masyarakat yang ada di perbankan kita sekarang lebih kurang ada 4.500 triliun. Yang ada di BCA, Bank Mandiri, semua bank, Bank CIMB, Bank Permata, Maybank, ada 4.500 triliun. Saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu kurang lebih ada 5.100 triliun. Ini satu perusahaan 7.000 triliun. Perusahaan yang besar itu bukan hanya itu, ada Google, ada Microsoft, ada Berkshire Hathaway, ada Walmart, ada GE, ada Bank of America, ada Citibank. Oh, kita bisa ada P&G, ada Coca-Cola, perusahaan yang besar. Nilainya berapa triliun US dollar? Itu baru yang di New York, belum yang di Jerman, yang di London, yang di Perancis, yang di Shanghai, yang di Hong Kong, di Tokyo. Waduh, jumlahnya banyak sekali. Dan kekayaan itu transparan dan bisa dihitung. Mengapa saya berinvestasi di pasar modal, memilih menjadi investor saham? Karena ada kekayaan yang besar sekali di pasar modal. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mahasiswa tidak mengerti tentang pasar modal, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kalau mahasiswa-mahasiswi ingin menjadi orang yang kaya secara duniawi, ingin jadi seorang yang kaya, pasar modal tempatnya, pasar modal tempatnya. Yang kedua, mengapa saya memilih menjadi seorang investor? Karena perusahaan publik itu mengeluarkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ya. Dari pagi kita bangun tidur, biasanya kita ke toilet. Ketika kita ke toilet, kita lihat mereknya Tonto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Setelah kita ke toilet, kita minum. Kalau nggak minum, dehidrasi. Kita minum Aqua
Aqua juga perusahaan publik yang sekarang sudah going private. Habis itu apa yang kita ambil? Biasanya handphone kita, smartphone kita ambil. Wah, banyak kiriman-kiriman dari grup-grup. Ada renungan, ada macam-macam chatting-chattingan banyak. Mungkin kita pakai Indosat, pakai XL, pakai Telkomsel, itu juga perusahaan publik. Setelah kita baca chattingan kita mandi. Kita pakai sabun Lux, kita sikat gigi pakai Pepsodent, kita keramas pakai sabun Sunsilk, kita cuci baju pakai Rinso. Itu produk dari perusahaan publik, dari Unilever. Mungkin semua keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever. Setelah kita mandi, kita sarapan mie yang enak dan murah sebungkus 2.000. Banyak orang yang suka nih. Dengar aja iklannya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua makan Indomie. Ketika kita makan Indomie, kita nonton TV, wah, kita bisa lihat seluruh kejadian di seluruh dunia, Indonesia dan seluruh dunia. TV yang kita putar apa? RCTI, Indosiar, SCTV, Antv, TV One, itu TV publik, semua perusahaan publik. Selesai kita sarapan, kita berangkat kerja, kita naik Toyota Avanza, mobil 1 juta umatnya. Di mana kita beli? Dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Bahannya dari mana? Bahannya dari PT Gajah Tunggal, dari Kutiar Indonesia, itu juga produk dari perusahaan publik. Kacanya dari mana? Kacanya dari Asahi Mas, itu juga perusahaan publik. Kita naik mobil lewat jalan tol, ya, jalan di Jakarta bayar semua. Ada Citra Marga, ada Jasa Marga, itu juga perusahaan publik. Waktu bikin tol itu butuh semen banyak. Mereka pakai semen Indosemen, Holcim, apalagi semen Indonesia, semen Gresik, ya. Itu juga perusahaan publik. Bikin jalan tol butuh baja banyak. Ambilnya di mana? Krakatau Steel, itu juga perusahaan publik. Sebelum kita ke Ukraina, kita lewat ada satu mall bagus loh, Central Park. Siapa yang punya tuh? Agung Podomoro Land, itu juga perusahaan publik. Mall itu bagus loh. Siapa kontraktornya? PT Total Bangun Persada, perusahaan publik juga. Kita ke mall, banyak bank. Ada Bank Mandiri, BCA, Penin Bank, CIMB, Bank Permata, banyak nih. Semua bank publik semua. Kita ke mall, kita lapar, kita makan di KFC. Saya sering makan KFC karena villa saya nempel sama KFC. Restoran terbesar di Indonesia dengan 400, restorannya 500 lebih restorannya. Cuma mahasiswa yang laki-laki kalau kesana mesti hati-hati ya, karena jangan salah tangkap. Karena yang pelayan suka bilang gini, mau dada atau mau paha? Terus dia suka tanya lagi, mau di sini atau dibawa pulang? Saya soalnya sering makan KFC, jadi saya selalu ingat ditanyanya gitu. Dia tanya lagi, mau yang original atau mau yang hot? Gitu. Terakhir dia biasanya tanya gini, CD-nya mau sekalian dibeli? Kita bisa cerita dari kita bangun tidur sampai kita malam kita tidur. Tinggalnya di mana? Central Park, itu juga rumahnya dari perusahaan publik. Ya. Kita beli dari perusahaan publik. Rumahnya di mana? Alam Sutra, juga perusahaan publik. Rumahnya di mana? Di BSD, perusahaan publik juga. Rumahnya di mana? Pondok Indah, juga perusahaan publik.
Dari kita bangun sampai kita tidur, semua kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Makanya saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Astra Internasional itu punya karyawan lebih kurang 200.000 orang. Ada 200.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Belum dia punya dealer, dia punya pemasok. Teman saya punya dealer kecil, saya tanya, karyawan kamu berapa? Ada 100 gitu. Banyak penciptaan lapangan pekerjaan diciptakan. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan, makin sejahtera negara kita, bangsa dan negara kita. Ini tukang-tukang ojek ya, sekarang ada Gojek juga pesaingnya. Mereka mau bekerja, tidaklah ada lapangan pekerjaan. Sedangkan mereka butuh menafkahi hidup mereka. Mereka bisa mencari pekerjaan dari menarik ojek. Makin banyak penciptaan lapangan pekerjaan, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Dulu yang disebut pahlawan itu adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Kalau dia berani melawan penjajah Belanda, dia disebut pahlawan. Sekarang Belanda nggak ada. Yang disebut pahlawan itu siapa sekarang? Yang disebut pahlawan itu menurut saya adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Itu yang disebut pahlawan. Perusahaan publik, pemilik perusahaan publik, pemegang saham, para eksekutif, mereka adalah pahlawan-pahlawan pada masa kini. Mereka banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang membuat bangsa dan negara kita menjadi sejahtera. Ini adalah perusahaan Sampurna, ya. Tuh. Salah pencet, bisa tolong dikeluarin lagi. Itu 2014 pajak yang dibayarkan 3,5 triliun, 2015 juga 3,5 triliun. Ya, perusahaan publik itu membayar pajak yang besar bagi bangsa dan negara kita. Pajak itu dipakai untuk kesejahteraan, untuk pembangunan. Lihat di sini tulis dari Dirjen Pajak, bayar pajak bukti cinta kepada negeri tercinta. Bayar pajak itu bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kalau dulu kita membuktikan cinta kita kepada bangsa dan negara, kita harus sampai bisa kehilangan nyawa kita karena berperang lawan Belanda. Sekarang nggak usah. Kita cukup membayar pajak. Itu bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ada 250 juta penduduk di Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau tidak salah yang punya NPWP itu ada 76 juta. Dari 76 juta orang yang bikin SPT setiap tahun itu kurang lebih 10 juta. 10 juta orang yang bikin SPT, yang bayar pajak ada 800.000. Dikit banget ya, 250 yang bayar pajak cuma 800. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Tadi HM Sampurna 3,5 dan 2 tahun udah 7 triliun. Bangga bayar pajak. Ini Warren Buffett dapat penghargaan dari Obama, Presiden Amerika. Ada orang mengatakan seorang investor saham itu dia adalah seorang penjudi. Bisa benar. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi seorang pahlawan, punya jasa bagi bangsa dan negara. Saya bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak mau taruh uang di bank. Kenapa? Tadi itu Pak Hendra bilang, taruh aja uangnya di bank. Saya nggak mau taruh uang di bank. Karena bunganya kecil, tadi disebut ada 7%, kalau dipotong pajak 20% tinggal 5,6%. Coba kita lihat harga-harga barang naik begitu banyak.
daya beli uang kita makin berkurang. Henry ya. Kalau kita, ini saya jawab ya, kalau kita taruh uang di bank dengan bunga yang kecil, barang-barang naik banyak, kita sebetulnya sedang membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Saya tidak taruh di bank, hanya sekedar untuk kehidupan saya sehari-hari saya taruh di bank. Saya juga tidak beli obligasi, karena obligasi hanya bunganya juga kecil, hanya sedikit di atas bunga bank. Saya juga tidak beli emas, karena emas itu tidak produktif. Kalau kita beli emas 1 kilo, kita simpan 10 tahun, dia tetap 1 kilo. Tidak produktif emas itu, dan nyimpannya juga susah. Mau taruh di mana? Di dalam tanah, ya kan? Apalagi jumlahnya besar, lebih susah taruhnya di mana itu emas. Kalau kita taruh di dalam tanah, pas ada yang tahu, dia ambil malam-malam, kan susah. Saya nggak pernah beli emas. Hanya 1 kali seumur hidup ketika saya nikah, saya beli cincin kawin itu. Nggak pernah beli lagi. Saya juga nggak mau membeli dolar, meskipun rupiah terus melemah, dolar selalu menguat. Kenapa? Saya tidak mau beli dolar, karena orang yang pegang dolar cenderung mengharapkan yang buruk yang terjadi. Saya nggak mau pegang dolar, takut. Karena orang yang pegang dolar cenderung dia selalu mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau bisa Indonesia rusuh, supaya nanti rupiah melemah, dolarnya menguat, dia untung. Katanya Federal Reserve mau naikin suku bunga, kalau bisa, wah krisis lagi. Supaya rupiahnya melemah, dolarnya menguat, dia juga untung. Beda dengan orang yang pegang saham, dia selalu mengharapkan yang baik yang terjadi. Kalau bisa Indonesia aman, stabil, ekonominya menguat, daya belinya menguat, supaya saham-sahamnya meningkat. Orang yang pegang saham, dia cenderung selalu mengharapkan yang baik yang terjadi. Maka saya tidak berani beli dolar, kecuali ke luar negeri, terpaksa mesti beli dolar ya. Kalau simpan enggak. Ini ada satu perusahaan yang hebat, punya pelanggan 51 juta orang, punya satelit tua, hebat benar. Punya pelanggan 51 juta orang, gimana ngurusin untuk komplainnya pasti banyak. Punya satelit tua, canggih banget. Punya kabel di bawah laut 21.000 km, pasangnya di mana? Di bawah laut 21.000 kilometer. Tapi jangan lihat, kita semuanya pakai loh. Ini perusahaan Indosat namanya. Tapi nggak cukup lihat luarnya, lihat kantongnya ya, lihat kantongnya. Gimana ya supaya soal internetnya, ya gitu. Ini 2013 rugi 3,3 triliun sebelum pajak income. 3,3 triliun 2013 rugi sebelum pajak. Kemudian rugi lagi 2014 1,9 triliun. 2013-2014 ya. Ini 2015 rugi lagi. Rugi sebelum pajak penghasilan 1,7 triliun, rugi terus perusahaannya. Canggih, punya satelit. Ini perusahaan teknologi rendah nih. Tahu isinya apa? Saya tahu. Dalamnya itu pakan ayam, makanan ayam. Teknologi rendah, orang kampung aja bisa bikin loh makanan ayam. Ayam dikasih jagung 20% dia makan, dikasih 30% dia makan, dikasih jagung 40% dia makan. Dia nggak pernah komplain lagi. Makanannya nggak enak, nggak pernah komplain. Orang yang masuk sekolah, orang kampung juga bisa bikin loh ini. Tapi kita lihat isi perutnya ya. Ini laporan keuangannya.
2006 labanya 157 miliar, 2007 185 miliar, 2008 253 miliar, 2009 ada loncat dari 253 miliar jadi 1,6 triliun, 2010 loncat lagi jadi 2,2 triliun. Jadi kalau mahasiswa ingin mendirikan satu perusahaan nanti, pilihlah yang teknologi rendah, untungnya besar daripada yang teknologi tinggi punya satelit, punya 51 juta pelanggan, cuma kerjanya komplain doang, rugi lagi. Jadi pentingnya membaca laporan keuangan, jangan lihat luarnya aja. Jarod Popang ini harga sahamnya naik dulu dari 100 sampai jadi 5.000 dari tahun berapa nih? 2009 sampai ke 2013, 4 tahun naik 5.000% dari 100 jadi 5.000. Wah, enak ya beli saham naik 5.000% yang 4 tahun. Orang-orang pada senang punya properti naik 300%, tapi dia nggak tahu di Bursa Efek Indonesia beli saham Jarod Popang itu bisa naik 5.000% dalam 4 tahun. Ada yang tahu kan? Who wants to be a smiling investor? Karangan Lukas Setiaatmadja. Saya senang dengan buku ini. Buku ini adalah buku investasi saham yang terbaik yang ada di Indonesia. Jadi saya pakai buku ini. Yang lain rasanya banyak cerita yang tidak benar. Yang ini yang sehat investasi. Jadi saya juga pakai buku ini aja. Ini saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat dari buku tadi ya, Smiling Investor. Saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 sampai 2080 tahun. Akan menjadi berapa uang $1 80 tahun kemudian? Tetap menjadi $1 jika disimpan di celengan ayam. Menjadi $20 jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah. Menjadi $70 jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah. Menjadi $3.000 bila diberikan saham perusahaan besar. Menjadi $16.000 jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil lebih beresiko. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk maksimal keuntungan investasi. Saham is the best choice. Saham is the best choice. Mau ikut sama-sama saya bilang, saham is the best choice. Wah, mantap, saham is the best choice. Ingat ya, nggak boleh lupa saham is the best choice. Cuma saya loh yang ngajarin sama buku ini berdua. Saya setuju dengan buku ini, jadi saya makanya saya bilang buku ini sehat, jadi saya pakai. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita disuruh dirikan perusahaan sebesar Astra Internasional, Indofood, kira-kira bisa nggak? Mungkin nggak bisa. Dengan kemampuan kita yang terbatas, dengan uang kita yang terbatas, hampir mission impossible, hampir tidak mungkin kita bisa perusahaan sebesar Astra, sebesar Indofood. Tapi karena adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita memiliki perusahaan hebat itu. Kita dengan uang yang terbatas dan kemampuan terbatas bisa memiliki perusahaan yang hebat melalui Bursa Efek Indonesia. Konsumsi adalah ibarat berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Artinya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Investasi adalah kebalikannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu investasi. Investasi adalah menunda kenikmatan. Menunda kenikmatan. Ini konsumsi, ini investasi. Kalau beli mobil itu konsumsi, kalau beli saham, beli tanah itu investasi.
Orang yang melakukan konsumsi dan investasi bisa berbeda. Misalnya ada satu orang ya punya uang 500 juta tahun 2009. Dua orang sama-sama punya 500 juta. Pak Henry punya 500 juta. Ini yang baju hitam siapa? Roselin punya uang 500 juta. Uangnya Henry dikonsumsi 500 juta. Uangnya Roselin diinvestasi 100 juta. Henry uangnya dia belikan mobil BMW ya. Roselin diberikan saham. Bisa jadi beda loh uang. Dia beli uangnya 500 juta, dia beli BMW, dia konsumsi, dia nikmati uang. 4 tahun kemudian BMW ini tinggal berapa harga? Dari 500 juta tinggal berapa? Wah, terlalu kenceng Pak, tinggal separuh aja deh, 250 juta ada ya. Dia nikmati lu uangnya 500 juta. Wah, waktu dia jadi mahasiswa dulu, namanya juga BMW, buat memikat wanita. Wah, teman-temannya mahasiswa itu semua deketin Henry terus kalau mau pulang, anterin gua pulang dong, Wah, dia uangnya dinikmati. Roselin uangnya dibelikan saham Carun Pokpan 2009, 500 juta. Sahamnya naik 5.000%. Ketika tahun 2013, uangnya Henry tinggal separuh, 500 juta jadi 250 juta. Karena dikonsumsi, dinikmati. Uangnya Roselin diinvestasikan. Jadi berapa ya? 500 juta naik sahamnya 5.000% jadi berapa? 25 miliar loh. Uang Henry 250 juta, uang Roselin jadi 25 miliar. 4 tahun kemudian uangnya Roselin 100 kali lebih banyak dari uangnya Henry. Itulah bedanya orang yang membeli mobil dan membeli saham. Dulu 4 tahun lalu 2009 uangnya sama, tapi yang satu dikonsumsi, yang satu diinvestasikan beda. Hari ini uang Roselin 100 kali lebih banyak dari uang Henry. Tapi ketika orang punya uang, dia beli saham atau dia beli mobil? Pasti beli mobil. Nggak mungkin dia beli saham, dia pasti beli mobil. Sampai jalanan macet tiap hari, males keluar jadinya, macet tiap hari. Kalau saya ke Bursa Efek Indonesia dari rumah saya cuma 10 kilo, hari minggu lalu 2 jam baru sampai ke rumah. Ampun, jadi malas keluar. Orang punya uang bisa beli mobil, sampai jalanan macet semua. Nggak mungkin beli saham. Cuman si Roselin aja nih perumpamaan. Cara pandang menentukan apakah Anda berani berinvestasi di saham atau tidak. Saham bisa diibaratkan seekor harimau. Investor A melihat harimau sebagai binatang ganas yang mematikan. Investor B memandangnya sebagai binatang yang bisa dimanfaatkan. Ada orang yang melihat saham itu seperti harimau, binatang ganas yang mematikan. Saham itu seperti harimau, binatang ganas yang mematikan. Main-main, buku ini yang ngomong. Nah, saya baca koran, saya ada berita saya ikuti, ada Afiliani namanya, komisaris Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia. Bank Mandiri itu perusahaan publik. Dia bilang, pilih investasi apartemen. Beli saham nggak? Enggak ya. Tadi barusan kita bilang saham is the best choice. Ini orang hebat loh. Gelarnya dokter, mahasiswa Ukrida S1 aja belum tamat.
mau beli saham lagi, karena lapar. Komisaris di perusahaan publik, bank terbesar bukan bank kecil, akhirnya tiap hari muncul di TV. Angkatnya tinggi lagi, sekretaris Ken, Komite Ekonomi Nasional. Ketuanya Menko Ekwi, wakil ketuanya Menteri Keuangan, sekretarisnya dia. Profesor Budi aja nggak diangkat jadi anggota Ken. Berusaha enggak, dia bilang gini. Afiliani mengaku tidak terlalu tertarik untuk berinvestasi di saham karena resikonya tinggi. Dia tahu beli saham, resikonya tinggi. Dia pilih apartemen. Bukan kata saya loh, dia sendiri di koran saya gunting ada artikel ini. Mau beli saham, orang yang hebat begini aja nggak beli saham kok. Katanya bilang saham is the best choice. Nah, ini ada satu lagi dari kontan saya gunting tanggal 7 November 2015. Ini namanya Marsangka Tamba, Direktur Investasi dan Reksa Investment Management. Direktur investasi. Dia bilang, me and my portfolio. Dia kasih tahu di koran 250 juta orang bisa baca. Portfolio dia 70% di properti, 15% di deposito uang gedetan. Beli saham nggak? Enggak loh. Direktur investasi, duit orang ditaruh sama dia di dana reksa, dibeli apa? Dibeli saham. Duitnya dibeli saham nggak? Enggak. Saham is the best choice, bukan. Orang-orang taruh di dana reksa, dia direktur investasi dibeli saham. Mana ya? Nah, dibeli saham sama dia. Orang dia sendiri enggak. Dia yang ngaku loh. 70% uangnya di properti, 15% di deposito. Mahasiswa, aduh baru mahasiswa ini direktur investasi mau beli saham lagi. Tapi kalau beli saham harus ini loh, teliti katanya buku itu mengajarkan teliti, kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jangan beli kucing dalam karung, dia bilang begitu ya. Bagus nih ajarannya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, enak ngomongnya. Buy what you know and know what you buy. Mau beli saham mesti ada syaratnya ini dulu, harus tahu apa yang kita beli, jangan beli kucing dalam karung. Prestasi para siswa SMA St. Agnes di Massachusetts dalam bermain saham mereka dikumpulkan oleh Peter Lynch. Anak SMA nih lebih rendah dari mahasiswa Frida nih. Anak SMA doang, belum pernah kuliah. Siswa SMA yang tidak punya latar belakang pendidikan keuangan ini berhasil membentuk portfolio yang hasilnya fantastis. Portfolio mereka berhasil mengalahkan 95% portfolio yang dikelola oleh para manajer dana, fund manager profesional, mengalahkan 95%. Pak Ade ini fund manager, fund manager profesional. Kalah lu 95% sama anak SMA. Tahu nggak kuncinya apa kalah? Yang paling penting kuncinya. Kenapa anak SMA ini bisa mengalahkan para fund manager? Ini kuncinya. Ternyata mereka melakukan riset sebelum memutuskan untuk membeli saham. Mereka mengenali dengan baik perusahaan yang sahamnya mereka beli. Itu kunci. Kuncinya itu mereka tahu apa yang mereka beli. Kunci keberhasilannya yang bisa mengalahkan 95 manajer profesional. Apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, tentu
manajemennya harus kita tahu, ya. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, orang yang profesional, orang yang berintegritas, atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Ini ada satu artikel saya kutip, emiten yang berGCG menguntungkan investor. Dia bilang, Secretary General Asia Corporate Governance Association Jamie Allen mengatakan para pemodal jangka panjang seperti mandiri investasi dan dana pensiun cenderung mencermati penerapan GCG pada setiap emiten. Ini yang disebut berinvestasi secara cerdas. Orang yang membeli perusahaan yang good corporate governance, dia sudah berinvestasi secara cerdas, katanya. Ada 50 emiten yang GCG. Ada Aneka Tambang, BCA, CIMB, Danamon, Bank Mandiri, banyak ya. Merugi Buffett menjual Tesco. Warren Buffett bilang investasi di Tesco merupakan kesalahan terbesarnya. Warren Buffett bisa salah membeli saham karena dia membeli perusahaan yang tidak GCG. Orang sekelas Warren Buffett saja bisa rugi karena membeli perusahaan yang manajemennya tidak baik. Yang kedua yang harus kita tahu adalah kita harus berinvestasi di perusahaan yang usahanya bagus. Ini contoh perusahaan Garuda, ya, kelihatannya bagus usahanya, servisnya paling bagus, orang kelas menengah atas juga naiknya Garuda, ya, nggak ada komplain, ya, servisnya bagus. Tapi jangan lihat itu aja, kita lihat kantongnya lagi, Ini tahun 2014, rugi sebelum pajak $456 juta. Jangan lihat perusahaannya hebat loh, lihat kantongnya yang penting. Makanya pentingnya baca laporan keuangan. Perusahaan yang hebat ini ternyata rugi 2014 $456 juta. Baru tahun 2015 untung 77 juta. 2015 karena harga minyak turun. Tapi baliknya mesti berapa tahun tuh ke $456 juta. Bisnis penerbangan salah satu contohnya yang tidak baik, pabrik tekstil, industri tekstil. Mana Adam Air? Siapa yang suka naik Adam Air? Sekarang udah nggak ada. Pemerintah juga punya beberapa penerbangan, ya, ada Merpati. Mana Merpati? Itu pasti teman saya tuh yang dari Timika suka naik Merpati. Ada di antara kita, ada yang dari Papua yang datang, ya. Biasa naik Merpati, sekarang nggak bisa lagi naik Merpati. Dulu ada Bora, nggak ada lagi Bora. Dulu ada Mandala, nggak ada lagi. Batavia, nggak ada lagi. Mereka lagi bertahan hidup nih. Jangan lihat gedenya aja loh, jangan lihat pesawatnya banyak, jangan. Lihat isi perutnya. Makanya perlu membaca laporan keuangan. Nggak bisa lihat dari luarnya, ya. Ini contoh usaha yang baik, yang punya keuntungan besar, Unilever. Kita lihat ya, modalnya 2015 itu 4,8 triliun ekuitasnya. Modalnya 4,8 triliun. Berapa labanya? Labanya 5,8 triliun. Hebat kan? Modalnya 4,8 triliun, labanya 5,8 triliun. Artinya return on equity-nya di atas 100%. Hebat sekali perusahaan ini. Siapa yang bisa diri perusahaan ROE-nya di atas 100%? Nah, ini dia Unilever. Setiap kita ada orang nyuci baju, keuntungannya masuk ke sini. Tiap orang ada lagi mandi, keuntungannya masuk ke sini. Tiap orang pagi malam sikat gigi, keuntungannya masuk ke dia semua tuh sampai 5,8 triliun labanya. Kalau kita memiliki perusahaan yang menguntungkan, kita seperti memiliki mesin pencetak uang.
Kalau kita cetak uang, kita top. Tapi kalau kita memiliki perusahaan publik yang untung besar, sama juga kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Enak sekali. Biar Unilever laba, harga sahamnya naik terus, nggak pernah turun. Ini 2008 nih, ini bursa kita hancur-hancuran loh, dari 2.500 turun ke 1.100, harga sahamnya nggak turun, tetap naik. Ini perusahaan BRI, ya, Bank Rakyat Indonesia, perusahaannya yang bertumbuh dari 11 triliun jadi 15, jadi 18, jadi 23, jadi 24, jadi 25 triliun labanya. Dari 11 triliun meningkat jadi 25 triliun, terus tiap tahun meningkat, terus bertumbuh. Enak sekali kalau kita membeli perusahaan yang bertumbuh, yang tiap tahun labanya meningkat terus. Kita seperti memiliki mesin pencetak uang, tiap tahun mesin pencetak uang itu memprintnya tambah cepat, uang tambah banyak. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan valuasi, mahal atau murah? Saya seorang value investor, membeli perusahaan yang selalu yang murah dan bagus ya. Ini ada satu perusahaan namanya Pen Invest. 2015 labanya 153. Kalau harga sahamnya 600, price earning ratio hanya 4 kali. Ya. Rata-rata bursa efek Indonesia price earning ratio 15 kali, berarti ini saham murah. Ya. Labanya juga labanya 625 miliar pemilik entitas ini. 625 artinya price earning ratio 4 kali. Ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini hanya contoh kasus. Ini ada perusahaan yang valuasinya mahal ya. Ini 30 September 2015 labanya per saham itu 59 sen 9 bulan. Kalau kita setahunkan berarti kurang lebih labanya setahun 80 sen. Setahun 80 sen. Kalau harga sahamnya 800, price earning ratio 1000 kali. Contoh perusahaan yang mana? BRI, perusahaan yang tadi yang labanya terus bertumbuh hanya price earning ratio 10 kali, ini 1000 kali. Investasi kita kalau labanya tidak bertumbuh, investasi kita baru kembali setelah 10 abad. Iya, berapa 1000 kali kan 10 abad tadi kan. Tapi ada yang beli, ada yang beli. Inilah pada tanggal 21 Februari 2016 PT Asabri membeli 1,4 miliar lembar kepemilikannya. Dia lapor 1,4 miliar lembar kali 800, 1 triliun lebih. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membeli saham yang price earning ratio 1000 kali. Saya kalau beli saham 1000 kali bisa gemetar, bisa gemetar, dia nggak takut. Ada saham BRI yang bertumbuh yang begitu bagus, price earning ratio 10 kali. Beliau tidak beli. Dia beli perusahaan ini yang price earning ratio 1000 kali. Ini perusahaan DOC anak ayam satu hari, ya, namanya Multibreeder Adirama Indonesia. Produksinya 500 juta ekor per tahun. Ini kinerjanya selama 5 tahun. Labanya meningkat terus sampai 250. Iya. Harga sahamnya juga meningkat dari 250 sampai 31.500. Dalam tempo 6 tahun
labanya meningkat 12.600%. Dari 250 saya membelinya tahun 2005 250, saya pegang terus tentang jadi 31.500. Ini annual report. Lo Keng Ho punya 6,2 juta lembar saham, kepemilikannya di perusahaan 8,28%. Dia beli 2005 ini 250, terus naik 31.500. Ini laporan keuangan Desember 2010. 2011 jadi 31.500. Enak ya, pegang 6 tahun, labanya 12.600%. 2 juta ini kalau kali 31.500 lumayan loh, jadi 200 miliar. Ngapa-ngapain jadi sleeping shareholder. Hanya tidur saja sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur. Yang bekerja di satu perusahaan itu adalah direksi, komisaris, manajer, dan semua karyawan. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, membuat perusahaan untung besar. Tapi ketika untung besar, mereka tidak punya hak atas keuntungan itu. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Keuntungan perusahaan itu milik siapa? Milik saya yang tidak bekerja. Karena saya adalah pemegang saham sleeping shareholder di perusahaan itu, yang tidur. Oleh karena itu betapa nikmat dan mengasihkan menjadi seorang pemilik perusahaan itu. Yang kerja direktur, komisaris, manajer, dan seluruh karyawan. Tapi ketika perusahaan untung besar, mereka nggak punya hak. Keuntungan perusahaan itu milik sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur. Yang tidur dapat loh. Nah, ngapa-ngapain dapat duit 200 miliar. Saya lihat ada mantan ketua partai yang besar, karena terima uang 200 juta masuk penjara. Kasihan. Ini dapat uang 200 miliar nggak ngapa-ngapain, hanya tidur aja ya. Dapat 1000 kali lipat lebih banyak yang daripada yang datang, nggak masuk penjara. Ini saya berkunjung ke salah satu tambang batu bara yang terbesar nomor 3 di Indonesia, di Kalimantan, namanya PT Kineko Jaya Agung. Ya. Supaya tidak membeli kucing dalam karung, mesti datang dong dia. Ya. Harga saham turun dari 5.000 sampai jadi 110. Saya beli dong, saya beli. Jadi 110 nih, 6 bulan yang lalu saya beli. Sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di Indonesia, di PT Indika Energy. Waktu saya beli, salah saya itu dosen, tapi bukan di UGM. Pendidikannya S2, lulusan Amerika. Dia punya, ya orang terbaik. Dia nasihatin saya, Pak, jangan beli Pak, tambang batu bara Pak. Ini masa depan suram Pak, jangan beli. Dia memberikan nasihat yang baik buat saya. Dia prihatin sama saya, takut saya rugi. Tapi saya tidak mendengar nasihat dia, saya beli terus. Karena saya tahu ini perusahaan salah harga. Kenapa salah harga? Lihat ya. Ini, aduh, hilang lagi sama pencet. Bisa tolong dikeluarkan? Nah, ini ekuitas modal sendirinya ada 667 juta dolar. Modal sendiri perusahaan itu 667 juta dolar. Kalau dikali 13.500 itu 9 triliun. Modal sendiri perusahaan 9 triliun. Ini secara sederhana aja, banyak, ada 1001 macam kita bisa lihat perusahaan yang salah harga. Jumlah sahamnya ada 5,2 miliar lembar.
5,2 miliar lembar kali 110 itu lebih kurang 570 miliar. Nilai pasar perusahaan ini hanya 570 miliar. Ekuitasnya modal sendirinya 667 juta dolar, 9 triliun. Artinya perusahaan ini salah harga. Harga pasarnya hanya 570 miliar. Sedangkan perusahaan itu modalnya 9 triliun. Saya adalah seorang investor yang value investor yang selalu mencari perusahaan yang dinilai salah oleh pasar, yaitu yang harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai perusahaan. Saya melakukan pembelian sampai jadi pemegang saham nomor 3 terbesar di IKA. Hari ini harga sahamnya berapa ya? 620 kalau nggak salah ya. Lumayan kan naik. Kira-kira naik 450% kali ya. Cuma 6 bulan saja. Invest in bad time and sell in good time, and you will get rich. Selalu invest in bad time, sell in good time. Di pasar modal itu ada 1001 macam strategi investasi. Saya ada satu aja yang terbaik menurut saya, satu ya, yaitu namanya Rick Van Winkle Investing, disebut juga buy and hold. Rick Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur, suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah melusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun merupakan satu bentuk kecerdasan investasi. Ketidakaktifan adalah perilaku yang cerdas. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Mahasiswa belum pernah diajarin nih kayak begini nih. Presiden kita ngajarinnya kerja. Lo engkong ngajarinnya tidur. Tapi kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat, kalau belum memiliki perusahaan yang hebat, jangan tidur. Ya. Kalau memiliki perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Sahamnya terus naik setiap hari karena perusahaan yang hebat. Masih ingat Rudi Hartono? Kita baru kalah, jadi muncul Rudi Hartono, baru kalah dari Denmark. Selamanya Denmark nggak pernah kalah. Indonesia nggak pernah kalah sama Denmark ya, karena ada Rudi Hartono, maestro bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England 8 kali. Apa rahasia kesuksesan Rudi selain berteknik tinggi dan bermental juara? Rudi selalu siap bertanding dalam jangka yang panjang. Ini pelatihnya namanya Tahir Zide. Teknik bagus tanpa stamina yang baik tidak ada artinya. Dia adalah pelatih. Rudi tidak bisa main bulu tangkis, dia adalah pelatih fisik. Rudi tiap hari Rudi disuruh kelilingin Gelora Bung Karno. Ketika dia main bulu tangkis orang kelelahan, dia masih segar sehingga dia menang terus ya. Investor saham bisa disamakan dengan atlet, tidak sekedar punya teknik yang bagus dalam memilih saham, tapi juga stamina atau staying power investasi. Di dalam pasar modal kita ada dua teknik analisis ya, satu fundamental, satu technical. Tapi yang technical itu mungkin 90 orang pakai technical. Yang fundamental mungkin kurang dari 10%. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapi ya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis technical hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin dia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete. Yang penting ekornya masih bergerak naik turun. Ini ada satu buku judulnya Intelligent Investor karangan Benjamin Graham ya. Warren Buffett ketika umur 19 tahun dia sudah baca buku ini. Tidak heran dia jadi orang yang hebat ya. Ketika dia baca buku ini dia pikir, pengarang buku ini hebat sekali. Dia cari orangnya di mana. Ternyata dia mengajar dosen di Columbia University. Mestinya dia jadi dosen di UPIDA.
Dia dosen di Columbia University di New York. Langsung dia berangkat dari Nebraska, dia terbang cari Benjamin Graham ke sana. Dia belajar saham dari Benjamin Graham. Di buku itu Warren Buffett menulis begini, by far the best book on investing ever written. Buku yang investasi yang terbaik. Ya. Di dalam pengantar buku itu ada tulisan seperti ini mengenai technical analysis. Dia bilang, Benjamin Graham mengatakan, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Saya nggak pernah kuliah di Amerika, jadi bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus. Saya nggak tahu fallacious artinya apa. Jadi saya buka kamus Inggris Indonesia karangan Hasan Sabri. Di kamus itu ada 3 kata yang diterjemahkan fallacious itu, yaitu tidak benar, keliru, dan menyesatkan. Kamus itu mengatakan demikian. Fallacious itu tidak benar, keliru, dan menyesatkan, kata Benjamin Graham mengenai technical approaches. Ini ada satu buku Warren Buffett juga bagus, tapi di Gramedia udah nggak ada, udah dibeli sama saya, habis semuanya. Saya pagi-pagi buat teman saya, buku ini saya sudah baca 4 kali, tapi heran nggak terbit lagi. Jadi kalau mahasiswa mau beli, nggak ada nih buku ini. Buku itu bagus. Menurut Warren Buffett, halaman 105, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga tidak berarti apa, kecuali omong kosong tidak bermakna. Itu Warren Buffett mengatakan demikian. Kalau mahasiswa masih mau pakai technical analysis, silakan, nggak apa-apa. Nanti beda hasilnya sama Warren Buffett kan. Nah ini tadi itu yang orang yang bisa membangun perusahaan sebesar 7.000 triliun ya. Dia bilang kuncinya stay hungry and stay foolish. Orang yang hebat begitu bisa bangun perusahaan senilai 7.000 triliun. Dana masyarakat yang ada di perbankan kita lebih kurang 4.500 triliun. Kita semuanya kumpulin duit beli perusahaan ini nggak dapat lo satu. Dia bilang stay hungry and stay foolish. Saya punya teman satu jago juga main saham. Mungkin ada untung 1 triliun di saham. Satu hari saya ajak dia main ke rumah saya. Saya bilang, saya punya buku Warren Buffett ada 40 judul. Saya baca buku Warren Buffett. Dia jawab sama saya begini, oh, saya nggak perlu baca buku itu, saya lebih jago dari Warren Buffett. Dia bilang, waduh. Saya bilang, teman saya arogan benar ya. Tapi dalam hati aja, tapi nggak apa-apa deh. Pepatah mengatakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Beda dengan Steve Jobs, ini pantas dia jadi orang yang hebat, bisa membangun perusahaan yang 7.000 triliun nilainya, karena dia selalu stay foolish, merasa diri bodoh. Orang yang selalu merasa diri bodoh, dia baru mau belajar ya. Satu hari Sabtu, teman saya bilang, ada satu bapak mau ketemu saya. Dia mau dari yang saya bilang, dia dari luar kota. Saya bilang, ketemuannya tuh di Lens Market, Pesanggerahan. Ketemu di Starbucks, kita ngopi. Bapak itu kasih saya kartu nama. Saya kaget loh, bapak itu punya hotel bintang 5 ada 6. Dia lebih tua dari saya, punya karyawan 20.000. Oh, salah satu orang kaya di Indonesia punya bank. Saya bilang, bapak ini luar biasa ya, dia begitu rendah hati. Dia punya hotel bintang 5 ada 6. Saya losmen aja gak punya. Dia punya karyawan 20.000, saya karyawan 1 aja gak punya. Tapi dia mau merendahkan dirinya, dia datang ketemu saya, dia belajar sama saya. Kita ngobrol 2 jam, jam 11 dia pulang keluar kota. Saya pikir, ilmu saya juga habis dan udah diserap sama dia kan orang pinter. Ternyata dia datang lagi ketemu saya, sama istrinya, anak-anaknya, pimpinan perusahaan. Pantas bapak ini jadi salah satu orang paling kaya di Indonesia. Karena bapak ini selalu mau belajar. Dia nggak merasa dirinya rendah belajar dengan orang yang lebih muda dari dia. Pantas bapak itu jadi orang yang hebat. Saya tinggal di hotel dia aja, saya nggak berani loh. Hotelnya mahal banget ya. Di Bali ada 2 bintang 5.
Dia jadi orang yang berhasil karena dia selalu stay foolish, merasa diri bodoh. Wah ini, Pak Ade nggak ada. Ya. Ini saya pernah diundang oleh Bursa Efek Indonesia untuk membuka perdagangan saham. Ya, perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Di situ dikatakan Lokeng Hong, investor sukses Indonesia. Ini yang bikin bukan saya loh, ini Bursa Efek Indonesia. Ini semuanya orang-orang Kresna, karena saya nggak punya karyawan, nggak punya staff, nggak punya sekretaris, nggak punya staf keuangan, nggak punya sekretaris. Saya disuruh buka. Jadi saya siapa yang temenin? Saya undang aja orang-orang Kresna, direkturnya semua temenin saya. Nah ini saya lagi buka perdagangan saham. Biasa kalau awal tahun dibuka oleh Presiden Jokowi ya. Besokannya masuk di satu halaman di koran. Wah ini dapat penghargaan lagi dari ulang tahun bisnis Indonesia. Ke-30 saya dapat penghargaan juga. Ini Sofyan Wanandi, ini Menteri Keuangan, ini MS Hidayat, bekas mantan Ketua Kadin ya. Ketua Golkar dulu, ini Dirut Pertamina, ini Pak Franciscus Welirang, Direktur Indofood, mantunya Lim Suyong, ini saya, ini Direktur Utama Bank Mandiri, ini Ketua Perbanas, dapat penghargaan dari bisnis Indonesia. Ini buku yang tadi gambarin saya lagi duduk di taman. Padahal yang melukis itu dia belum pernah datang ke rumah saya, jadi beda deh. Itu hasil imajinasi dia. Yang benar ini adalah ini tuh, saya duduk di taman. Beda kan sama yang tadi. Saya tiap hari duduk di taman di rumah saya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Apa yang saya lakukan? Saya baca koran tiap hari. Tiap hari ada 4 koran datang ke rumah. Pagi-pagi jam 6, korannya pagi-pagi jam 6 udah datang. Saya baca koran sambil ngopi. Saya duduk di situ, saya baca koran. Saya baca laporan keuangan perusahaan publik. Saya baca buku-buku saham. Saya baca aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia. Setiap hari saya membaca. Saya juga baca WhatsApp banyak. Harus balas-balesin, suka chatting di WhatsApp. Orang-orang harus ke kantor tiap hari, saya enggak loh. Saya tiap hari duduk di taman, di rumah. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Enggak, iya harus nggak macet-macet Pak, iya. Makanya males keluar. Satu hari, 2 bulan yang lalu ITB minta saya bicara di ITB. ITB minta kurikulum vitae saya. Untuk lo, umurnya nggak minta kurikulum vitae saya. Oh belum itu. Terus saya sampai kapan kurikulum vitae saya? Ini kita sama catat aja. 20 tahun tidak bekerja dimanapun. 20 tahun tidak memperoleh pendidikan apapun. Gampang kan kurikulum vitae saya? Kalau orang lain kerja pindah-pindah banyak, pendidikannya banyak. Saya enggak loh, 20 tahun nggak kerja di mana-mana, 20 tahun nggak memperoleh pendidikan apa-apa. Belajar sendiri tiap hari, duduk di taman. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Lihat tuh orang gendut ini kalah berat sama yang kecil, karena bukunya dia banyak, jadi dia lebih berat dari yang gemuk ini. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin bunyinya gini: Suli, Siyu, Huang, Jing'u. Mau ikutin saya? Ngomong bahasa Mandarin, Suli artinya di dalam buku, Huang Jing artinya emas. Dari rumah, di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu.
Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Ya. Ini ada bapak tua nih, lagi duduk di taman, lagi baca. Oh, saya senang loh. Saya ke rumah bapak tua ini, kecil, rumah kayu 100 meter. Saya senang bapak ini juga duduk di taman seperti saya duduk di taman. Ada yang tahu bapak ini siapa? Bapak ini orang hebat loh, jangan lihat kurus-kurus. Dia adalah seorang programator. Dia menjadi presiden dari tahun 45 sampai 69. Dia kena sakit jantung, dia meninggal karena dia suka merokok. Dia ada tangan kirinya ada rokok. Karena di pembungkus rokok ada tulisan rokok membunuhmu, belum ada. Jenazahnya dibalsam. Sampai sekarang tahun 2016 kalau Bapak Ibu datang melihat jenazahnya, masih ada ribuan orang yang rakyatnya yang memberi penghormatan kepada beliau. Kalau programator kita namanya ditaruh di bandara Soekarno-Hatta, nama dia diberikan satu kotak pakai nama dia. Dia lawan Perancis dia menang, dia lawan Amerika dia menang. Satu-satunya yang berperang lawan Amerika yang menang itu Bapak ini hebat. Dia suka membaca, duduk di taman. Ternyata berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan. Wah, Bapak ini kerja terus sampai umur 100. Mau kerja terus sampai 100, umur 100. Wah, buku itu mengatakan katanya ada 5 hal yang saya tidak punya, yang kebanyakan orang punya, tapi saya tidak merasa diri rendah dan tidak iri kepada mereka. Satu yang saya nggak punya kantor. Tiap hari saya duduk di taman, ya Bapak Ibu sekalian punya kantor, tiap hari harus ke Ukridan nih. Saya nggak usah. Kedua, saya nggak punya pelanggan satupun. Orang-orang yang bekerja di perusahaan tiap hari mencari pelanggan, makin banyak pelanggannya, makin banyak uang komisi yang dia dapat, makin banyak keuntungan yang dia peroleh. Saya nggak punya pelanggan. Yang ketiga, saya nggak punya karyawan satupun, tapi saya beruntung. Buku ini menuliskan punya 1 supir 2 pembantu, ya. Jadi saya nggak usah berjuang kemacetan, bisa duduk di mobil, bisa berpikir, bisa chatting, bisa tidur di mobil. Saya juga nggak perlu mengurus pekerjaan rumah tangga, nggak usah nyuci, nggak usah ngepel, nggak usah gosok, semua ada pembantu 2. Yang keempat, saya nggak punya bos satupun, ya. Yang kelima, saya nggak punya utang 1 rupiah pun. Ini Ronaldo nih, orang hebat menjaga main sepak bola. Dia bilang dia punya cita-cita, dia bilang Ronaldo ingin hidup seperti seorang raja. Ronaldo ingin hidup seperti raja, dia bilang. Saya hidup di puncak, namun saya kira saya akan bisa lebih menikmatinya setelah selesai berkarir. Ketika saya punya waktu untuk melakukan apa yang saya suka. Hari Sabtu ini ada pertandingan tinju di Las Vegas dan saya ingin mengajak teman-teman dan keluarga menyaksikannya. Namun saya tidak bisa karena tidak ada waktu. Saya tidak akan meratapi ini sekarang karena saya sedang melakukan pengorbanan dalam tanda kutip. Namun setelah itu saya akan menjalani hidup seperti seorang raja. Saya nggak bisa sekarang, saya nggak punya waktu, dia bilang kata Ronaldo. Tapi nanti saya mau hidup sebagai seorang raja. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang punya banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia pengangguran, hidupnya jadi berlalu bagi orang lain. Orang yang kedua adalah orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dan para profesional. Orang yang ketiga, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, yang gajinya UMR. Tiap hari dia bekerja, habis bulan duitnya habis. Orang yang tidak punya waktu dan tidak punya uang jumlah signifikan paling banyak sekali. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi dia juga banyak waktu.
Siapa dia? Dia adalah sleeping shareholder, pemegang saham yang kerjanya hanya disuruh tidur. Ya. Ada pepatah mengatakan time is money, waktu adalah uang. Itu pepatah yang keliru. Harusnya time is more valuable than money. Waktu kita jauh lebih bernilai daripada uang kita. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat nggak bisa balik lagi. Waktu kita adalah hidup kita. Makanya orang alangkah berbahagianya seseorang jikalau dia bukan hanya banyak uang, tapi dia juga punya banyak waktu. Wah, dia bilang buku ini waktu saya banyak saya pakai untuk berjalan-jalan. Kalau saya ingin tinggal di New York, langsung saya pergi ke New York. Orang-orang kalau ikut tour paling 1-2 hari di New York, saya tinggal 1 bulan di New York. Kalau saya ingin tinggal di London, saya tinggal terbang di London. Kan saya nggak ada kerjaan, jadi sleeping shareholder kan. Daripada saya sleeping terus tidur, saya pakai jalan-jalan. Saya pakai uang sedikit dari hasil investasi saya tinggal di London sebulan. Kalau saya ingin tinggal di Tokyo, saya tinggal di Tokyo. Kalau saya ingin tinggal di Shanghai, saya tinggal di Shanghai. Enak juga nih Obama tinggal di Washington DC, saya berangkat tinggal di Washington DC sebulan di situ. Saya mau tinggal di Los Angeles, bebas. Mau pergi ke Afrika, tinggal pergi ke Afrika. Apa namanya? Cape of Good Hope. Di dalam sejarah namanya Tanjung Harapan. Ini kunci keberhasilan dari Warren Buffett. Bagaimana Warren Buffett, investor terbesar dunia, menghabiskan waktunya? Menurut perhitungannya dia menghabiskan sekitar 6 jam sehari untuk membaca dan 1 atau 2 jam untuk telepon. Sisa waktunya dia gunakan untuk berpikir. Dia menghabiskan sekitar 6 jam sehari untuk membaca. Dia membaca koran, dia membaca laporan keuangan, dia membaca annual report. Sehari 6 jam dia membaca. Pantas dia menjadi seorang yang berhasil. Itu kunci rahasianya, dia membaca 6 jam sehari. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Ukraina, berapa jam sehari Anda menghabiskan waktu untuk membaca? Dijawab dong. Mungkin aja ditanya. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. The secret of your success is found in your daily routine. Apa yang kau kerjakan tiap hari, itu adalah kunci keberhasilan dari saudara. Ini fatwa dari MUI, beli saham itu halal. Jadi jangan ragu, ada fatwanya halal. Taruh uang di bank, dapat bunga itu haram loh. Tapi beli saham tidak, ada fatwa ya. Saya bacakan satu saja. Itu cuma keberuntungan. Ia bekerja dari pagi sampai malam hari. Ia menyingkirkan kesenangan dan juga sebuah hiburan. Ia membaca banyak buku, mempelajari hal-hal baru. Ia memandang ke depan untuk meraih kesuksesan. Ia terus melaju kencang dengan keyakinan dan keberanian. Namun saat ia akhirnya menang, mereka bilang itu cuma keberuntungan. Ini orang paling kaya di dunia nih. Namanya Carlos Slim, dia pernah kalahkan Bill Gates. Dia mengatakan satu, anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Siapapun yang tidak berinvestasi sekarang, dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Saya pikir apa yang saya sampaikan cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Jangan lupa subscribe channel ini
kemudian share, kemudian jangan lupa di komen bahasan-bahasan apa saja yang seharusnya ada atau dimunculkan di channel ini atau dikembangkan di channel ini. Selamat menikmati, jangan lupa bahagia dan semoga cuan selalu.